Halo, Sobatku Mistik Mustika, dimanapun Anda berada, kita akan bacakan readingan untuk radar hati hari ini. Kartu pertama, kita punya kartu Death. Dan di sini ada Queen of Pentacles. Di sini ada sesuatu yang berakhir, di sini ada Divine Feminine atau istri mungkin yang bercerai. Dan di sini ada sesuatu yang berita yang tidak mengenakan, ada sesuatu yang berakhir. Di sini ada Queen of Pentacles. Queen of Pentacles ini adalah figur istri. Figur istri di sini dia mungkin di sini mungkin ada beberapa orang yang menolak kenyataan bahwa kenapa saya dicerai. Kenapa saya dicerai gitu. Ini energinya. Ya, saya nggak mau bercerai. Di sini ada penolakan, stres dia. Dia nggak mau ditolak, dia nggak mau, dia tidak siap. Di sini ada energi orang-orang yang tidak siap bercerai, atau di sini ya ada pemutusan hubungan di sini. Entah ini bekerja atau berumah tangga, tapi di sini ada pengakhiran. Dan di sini energi kartu pertama ini adalah orang-orang yang ada pengakhiran ini akhirnya nggak bisa dia menerima kenyataan, stres. Dan di sini dia nggak mau sama yang lain-lain gitu, nggak mau ngurusin yang lain-lain. Stres, gimana sih orang stres? Ini salah, itu salah. Dan di sini ada kartu menyesal. Di sini ada kartu Page of Pentacles. Di sini ada kartu bohong. Di sini ada orang-orang yang ini berbeda lagi dengan yang di atas. Yang di bawah ini adalah kartunya orang-orang yang menyesal sudah membohongi. Ini orang-orang yang menyesal sudah berbohong kepada dirinya sendiri. Bahwa mungkin kemarin berhubungan itu dia tidak serius. Tapi ngomong serius. Sebentar, kartunya kenapa ini begini? The Lover. Di sini ada pertemuan. Di sini ada kerjasama. Di sini ada keberuntungan. Ini ada beberapa orang yang mempunyai hubungan kerjasama. Bersama-sama melakukan suatu hubungan. Urusan kerjasama keuangan yang tidak bisa dibatalkan. Ada janji, ada terikat kontrak, ada ikatan pekerjaan. Yang ini ada yang berurusan dengan uang, atau entah apa ini ya. Tapi ini adalah kontrak. Entah ini punya anak, kemudian berjanji mengasuh anak sama-sama walaupun tidak cinta, mungkin kebrojolan duluan. Nah, ini ada
Ada orang yang ketahuan bohong, the lover kebalik, Ace of Pentacles kebalik, the Fool, Ace of Swords kebalik, orang ini berharap dia tidak berbohong dan dia terjebak karena ada pekerjaan yang sudah terlanjur janji. Misalnya ada pernikahan yang sudah terlanjur dibikin aktenya, dibikin prosesnya sudah berjalan, ibarat kata gitu. Proyek, misalnya proyek apapun juga proyeknya ini sudah berjalan, nggak bisa dihentikan hanya karena menyesal sudah mengambil keputusan yang salah. Ada orang-orang yang menyesal sudah bekerja sama. Ada orang-orang yang menyesal, tahu gitu saya nggak bekerja sama kalau ternyata hasilnya kayak gini. Ternyata di dalam pekerjaan saya tambah stres. Tapi karena uangnya sudah masuk, investasi sudah masuk, saya nggak bisa meninggalkan proyek yang tidak membahagiakan tidak membahagiakan saya ini. Ini ada orang-orang yang menyesal sudah bertindak gegabah dengan mengakhiri sesuatu dan bekerja sama dengan proyek yang baru. Proyek yang lama ditinggalkan, divine feminine yang lama ditinggalkan untuk divine feminine baru. Sehingga di sini terjadi konflik. Nah, konflik di sini adalah kenapa disebut karmik? Karena karmik selalu berkonflik. Di sini ada janji, di sini ada tanda tangan, di sini ada pembicaraan, di sini ada tujuan ke depan. The Hermitnya kebalik, yang kemudian disadari bahwa ini dia hanya terpukau oleh silau, kemilau, emas dan permata, tapi di sini tidak ada hatinya. Di sini tidak ada hati. Di sini ada hanya hubungan kerjasama. Stres. Ada perasaan stres yang tidak bisa diucapkan. Di sini katanya kamu single. Kenapa kamu masih berurusan dengan suamimu atau istrimu? Ini penyesalan ini. Ini penyesalan. Ada hal-hal yang tidak bisa dirubah karena sudah terlanjur terikat kontrak. Misalnya proyeknya ini sudah masuk investasi, tinggal tunggu panennya. Misalnya ini adalah pernikahannya sudah ngurus sampai ke penghulu, sudah sampai ngurus ke sana sini, sudah ke Disduk Capil, udah kemana-mana, udah tinggal hari hanya saja. Misalnya menanti perceraian, tinggal nunggu surat cerainya saja. Ini ada perempuan yang protes. Nggak bisa kamu gini. Nah, disinilah maskulin merasa terjebak. Wah, tahu gitu saya nggak bikin janji. Wah, tahu gitu kalau hasilnya seperti ini, saya daripada stres kayak begini, mendingan saya kemarin nggak
nggak pasang badan untuk bilang wah proyek ini pasti berhasil. Karena ternyata anak buahnya berbeda sehingga proyek tidak segera berhasil. Atau misalnya ini ada hubungan, ada di sini kebohongan. Wah, saya pikir divine feminine saya sudah sama cowok lain. Oh, ternyata dia masih jomblo. Nyesel. Kenapa? Karena sudah terlanjur menjalin cinta dengan yang lain. Mau mundur begitu saja tidak bisa. Kenapa? Karena sudah terlanjur terikat janji. Ini ada penyesalan. Ada pernikahan, ada proyek baru. Yang di sini ada salah seorang yang ngotot, nggak bisa, ini harus sesuai janji. Kamu kemarin udah janji nikahin saya, ayo nikahi saya. Tapi tidak ada hati yang keluar di sini, sayang. Ini orang-orang yang memakai energi level bawah, karmik. Baik ini maskulin ataupun feminin yang terbaca di sini, ini adalah karmik. Kenapa? Karena tidak mengandung ketulusan hati. Ini hanya kedepannya bagaimana meraih keberuntungan. Ini tentang kerjasama, ini tentang proyek. Seandainya ada proyek percintaan juga di sini ada yang menikah hanya karena melihat mungkin maskulinnya kaya atau femininnya kaya. Bisa mensuplai lebih daripada istrinya yang ditinggalkan. Dan ini penyesalan. Kenapa? Karena saya melihat emas dan permata dengan wanita lain, tapi cintaku kepada divine feminine. Di sini tidak ada cinta. Tidak ada cinta. Ada satu the lover. Lovernya pun kebalik. Bukan ini orang yang saya mau untuk mencintai. Lah saya kemarin mikir apa ya, kok saya bisa terjebak di dalam hubungan seperti ini. Ini sudah kadung, sudah terlanjur. Sudah terlanjur. Tidak bisa batal. Tidak bisa batal ini. Tidak bisa batal. Walaupun di sini ini terjebak, dua-duanya ini terjebak. Ini proyek yang sudah terlanjur jalan, terjebak keduanya. Akhirnya berantem terus. Kenapa? Ya karena salah satu mungkin menutupi, tapi kan kalau soal hati tidak bisa ditutupi ya. Jadi di sini saya enggak mau sama divine feminine, saya happy sama kamu, tapi rasanya kan tidak ada. Tidak ada, tidak bisa pergi, terjebak ini. Terjebak dalam penjara spiritual. Ini terjebak mental di dalam hubungan yang memenjarakan mental mereka. King of One. Kebalik. Ada orang yang merasa, kenapa saya melakukan hal itu? Kenapa gobloknya saya? Saya pikir dia tidak mencintai saya. The Magician. Kebalik. Saya pikir divine feminine sudah marah sama saya. Saya pikir hubungan ini bisa seperti yang saya inginkan, saya dambakan, saya impikan. Tapi ternyata tidak. Ada orang yang sakit. The Empress kebalik. Queen of Wands. Ada
Nanti mungkin ada orang-orang yang di jalur hukum, mungkin di sini ada orang-orang di jalur hukum yang akan menghentikan hal-hal yang tidak bisa berlanjut ini. Ini adalah hukuman. Ini adalah hukuman. Queen of Cup. Ace of Cup kebalik. Ya, ini adalah hubungan yang membongkar. Kalau saya bilang ini adalah hubungan yang membongkar. Ini hubungan yang membongkar bagaimana kita itu di dalam suatu hubungan harus saling mengenal dulu. Jangan kemudian, oh dia kaya, oh dia cantik, oh dia seksi, oh dia naik mobil ini itu, maka masa depanmu akan bahagia. Anda salah memakai kalkulator. Kalkulator Anda tidak sama dengan kalkulator Tuhan. Karena Tuhan menghitung segala sesuatu, kalkulatornya adalah hati. Dan di sini tidak ada hati sama sekali. Untuk kartu yang saya tarik yang memaksakan suatu proyek atau suatu perkawinan atau suatu hubungan ini terjadi. Tidak ada hati di sini, yang ada hanya gairah, asmara, bukan asmara, gairah, ya gairah dan asmara ya, asmaranya tapi bukan cinta, bukan hati yang tulus, tapi lebih ke asmara yang kelas rendah. Sehingga ini terjadi. Ini terjebak di dalam penjara spiritual. Ini saya bilang penjara spiritual. Karena saya tidak melihat ada kartu Divine Feminine. Di sini adalah Divine Feminine keluar tapi dalam bentuk dia disuruh mundur. Jadi di sini ada Divine Feminine yang mungkin kejadiannya mungkin Anda dikeluarkan dari pekerjaan dan pekerjaan Anda dicuri oleh orang-orang yang iri dengan Anda. Iri dengan posisi Anda. Misalnya ini pekerjaan. Misalnya ini adalah suatu hubungan. Ada orang-orang yang menginginkan posisi istri buat mereka. Status. Ini perang status. Ini perang status. Di mana Divine Feminine dipukul mundur. Divine Feminine dipukul mundur. Biarin Divine Feminine. Kalau ini adalah kartumu, ya, misalnya ini adalah kartunya Divine Feminine yang dipukul mundur, Anda mundur aja. Anda mundur aja. Kartu Anda tidak ada di sini. Kartu Anda tidak ada di sini. Ini adalah orang-orang yang mengambil posisi Anda yang kemudian menyesal, kemudian terperosok di dalam penjara spiritual. Karena apa yang mereka kejar itu bukan yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka mengambil karmamu. Biarkan. Anda mundur aja. Kalau Anda diceraikan secara sepihak, biarkan. Kalau Anda diceraikan dengan kedatangan orang baru, biarkan, mundur. Karena mereka akan masuk di dalam penjara spiritual. Hukuman ini lebih kejam daripada kena karma. Kenapa? Karena ini seumur hidup. Mereka akan terjebak di dalam hubungan yang tidak bahagia. Sehingga apa? Ini nular ke anak. Ini udah pasti nular. Tidak ada bahagianya. Kebahagiaannya digantung. Divine Masculine sadar kebodohannya. Meninggalkan Divine Feminine. Dia hidup dalam penuh cinta. Dan di sini ketahuan. Kedua-duanya saling bersilat lidah terus. Kenapa? Karena gak bisa move on. Kenapa? Karena selalu stalking Divine Feminine. Kenapa? Karma mereka yang harus mereka bayar. Kehidupan mereka tidak seimbang tuh. Ini perkawinan yang tidak bahagia. Mereka akan terperangkap dalam penjara spiritual. Anda berbahagia saja sendiri. Ya, Divine Feminine. Karena orang yang meninggalkan Anda, Divine Feminine bisa buat laki ya. Kalau Anda
laki atau perempuan yang terbaca sebagai divine feminine, Anda mundur, biarin. Karena pasangan Anda akan dihajar di dalam penjara spiritual, penjara mental ini. Saling mukul, saling hina, saling memaki. Sehingga kalau punya anak nanti akan menjadi anak yang cacat mental. Percaya saya, ini akan menjadi anak-anak yang cacat mental. Kenapa? Bapak ibunya selalu saling, mana tadi? Selalu ngomong bohong, selalu ngomong yang jelek-jelek, selalu saling nyindir, selalu saling tidak pernah percaya. Kenapa? Karena dasar dari hubungan ini adalah pencurian. Bagaimana hubungan pencurian ini bisa berbahagia? Mundur divine feminine. Ini Anda berbahagialah karena Anda menyeret rezeki mereka untuk Anda. Pergi berbahagialah, mencari sejatinya dirimu, mencari Tuhan. Karena energimu akan diperkaya. Karena di sini akan terjadi banyak kekacauan. Tidak akan bahagia. Bahagianya diberikan oleh Tuhan kepadamu. Divine feminine. Ya, Anda tinggikan hati, vibrasi hati kan gembira tinggi kepada Tuhan. Karena ini adalah mereka terpenjara dalam mental. Orang-orang yang mencuri rezekimu, posisimu, statusmu, mereka akan terpenjara dalam penjara mental. Percaya saya. Hidup mereka tidak akan bahagia sampai mereka meninggal. Kenapa? Ya karena mereka memutuskan sesuatu yang salah, yang bukan Tuhan, yang tidak bisa dibawa mati. Menghalalkan segala macam cara untuk berbahagia. Nah, itu sudah jelas. Spiritual mental jail, ya apa namanya? Penjara mental. Penjara spiritual. Iman mereka tidak akan bertumbuh, rezeki mereka akan kacau, anak yang terutama akhlaknya rusak karena di sini banyak perang mulut terjadi. Oke, tenang divine feminine, walaupun di sini tidak ada kartumu, minggir. Ini bukan perangmu, ini bukan karmamu. Tutup energimu, biarkan kartu ini berlaku buat mereka yang menyakitimu. Manik di sini dari Mistik Mustika, senang sekali berbagi dengan Anda. Sampai jumpa.